Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini dalam mata kuliah pengembangan serangga dan mikroma berguna, kita akan sedikit membahas terkait dengan pengantar terkait dengan beneficial insect atau serangga yang berguna. Oke. Serangga yang berguna ini patut kita ketahui karena biasanya umumnya serangga yang kita tahu itu berkorelasi dengan serangga yang bersifat herbivore atau serangga yang bersifat sebagai hama. Kalau kita bicara serangga, cenderungannya konotasinya adalah hama. Begitu hama yang ada di tanaman, baik itu hama ada yang ada di ternak, maupun hama yang berinteraksi langsung dengan manusia, mungkin seperti nyamuk dan sebagainya. Nah, kita akan lihat sisi lain dari serangga yang umum kita ketahui. Oke. Sebelumnya kita akan membahas terkait dengan biodiversitas makhluk hidup. Jadi biodiversitas makhluk hidup itu kita lihat dalam kurva ini, dalam diagram ini kita lihat ada tanaman, kemudian ada dari golongan lumut, dari golongan jamur, protista, dan beberapa hewan yang lainnya. Ada arthropod selain serangga, dan kita lihat hampir terlihat sangat didominasi oleh yang namanya serangga atau insek. 75% makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, 75% adalah serangga. Begitu luar biasanya. Padahal kita lihat tanaman hanya 18%, kemudian ikan 2,3%, dan lain-lain tidak sampai 1%. Ini cukup menarik begitu ya, bahwasanya komponen dari biodiversitas makhluk hidup itu sangat didominasi oleh serangga. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke persentase keragaman ordo dari serangga tersebut. Nah, untuk ordo serangga ini juga didominasi dari golongan Coleoptera, ya. Kemudian nanti diikuti oleh dari golongan Hemiptera dan Hymenoptera dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung bergeser ke arah berapa persen sih yang bersifat hama. Ternyata menurut data yang bersifat hama itu hanya 10% saja yang punya sifat atau berperan sebagai hama. Sisanya dia adalah non hama, atau yang lebih kecenderungan adalah dia adalah beneficial insect. 90%. Jadi dengan data ini berarti kita mengklarifikasi bahwasanya semua serangga itu berkorelasi dengan yang namanya hama. Kalau kita sebut serangga, maka konotasinya adalah hama. Tidak. Itu hanya 10%-nya saja. Sisanya 90% itu adalah beneficial insect. Seperti itu. Oke. Beneficial insect ini seperti yang kita tahu banyak sekali ya. Selain kita bicara hama tadi ya, di luar hama. Yang pertama adalah dia sebagai natural enemies atau musuh alami, atau dia berperan untuk mengatur atau mengelola populasi hama yang ada di agroekosistem. Nah, ini bisa kita mengingat lagi yang terkait dengan jaring-jaring makanan, rantai makanan, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian beneficial insect di environmental terkait dengan lingkungan, ya, baik itu sebagai bioindikator lingkungan atau yang perannya itu sangat bagus dalam menyeimbangkan lingkungan yang ada, seperti itu. Dan yang ketiga adalah honey producing, atau kita kenal dengan polinator. Walaupun tidak semua polinator bisa menghasilkan madu ya, tapi ini adalah honey producing yang memang dia punya peran sebagai memproduksi madu. Dan yang keempat ada beneficial insect yang dia berperan sebagai biodecomposer. Kemudian beneficial insect yang dia juga punya peran sebagai feed and food, sebagai pakan dan sebagai pangan. Kemudian yang terakhir adalah di industri atau kita kenal dengan insect farming. Oke. Sebelum kita masuk ke beneficial insect, kita perlu tahu dulu kenapa serangga begitu ya. Kenapa serangga? Nah, itu yang harus kita jawab dulu. Karena serangga ini terbilang salah satu makhluk hidup yang paling sukses selama umur sekian berapa ratus tahun. Yang paling sukses itu adalah serangga dibandingkan dengan pendahulu-pendahulu seperti mungkin dinosaurus dan lain sebagainya. Serangga adalah termasuk serangga yang paling sukses dalam artian survive.
yang bisa mengikuti zaman, yang bisa berevolusi dan seterusnya. Kenapa? Yang pertama adalah ukurannya relatif kecil dan reproduksinya tinggi, kemudian dia lebih adaptif, kemudian dia memiliki metamorfosis, kemudian yang keempat adalah dia memiliki sayap, dan yang kelima adalah dia punya sistem pertahanan. Lihat, oke, yang pertama adalah ukuran relatif kecil dan generasi singkat. Ya, ini terutama pada serangga-serangga yang bertipe R, yang ukurannya lebih cenderung lebih kecil. Ada juga beberapa serangga yang ukurannya besar, seperti dari golongan Coleoptera beberapa ya. Nah, kebanyakan serangga itu berukuran kecil, di mana generasinya itu singkat dan daya reproduksinya tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini gambarnya ini adalah queen, ratu dari rayap, di mana satu harinya dia bisa bertelur 300.000 telur setiap hari, selama kurang lebih 10 tahun masa hidup dari ratu rayap ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kita lihat reproduksinya tinggi, itu adalah ada pada kutu daun. Nah, kutu daun itu dia punya mekanisme vivipar, ovipar tergantung pada kondisi. Bahkan beberapa serangga itu ada yang partenogenesis. Intinya apa? Dia itu bisa menghasilkan keturunan tanpa harus melakukan proses kopulasi atau proses kawin. Begitu. Jadi tergantung kondisi juga. Nah, dengan begini kan maka multiplikasinya semakin tinggi, multiplikasi semakin cepat, sehingga kenapa populasi serangga ini sangat dominan sekali di antara makhluk hidup yang lainnya. Kemudian generasinya singkat, ya. Misalnya kalau kita tahu kutu daun itu hanya bersiklus sekitar 3 minggu sampai 4 minggu, sehingga multiplikasinya juga semakin banyak, gitu, duplikasinya. Kemudian more adaptable atau universality. Ya. Ada beberapa serangga itu bisa mengset tubuhnya untuk mengalami yang namanya diapause ataupun hibernate. Ya, kalau hibernate ini kecenderungannya dia akan menurunkan metabolisme tubuhnya selama kondisi tidak mendukung. Seperti misalnya pada saat winter, pada saat musim dingin, itu biasanya serangga akan melakukan hibernate beberapa ya. Contohnya di sini adalah dari golongan uret juga seperti itu. Beberapa seperti koksi juga dia mengalami yang namanya hibernasi. Ada juga skema diapause. Diapause ini intinya pada satu fase, di mana fase itu dia itu akan dorman begitu, entah itu pada fase pupa atau fase telur, ketika kondisi tidak mendukung. Kemudian adalah juga beberapa serangga yang mampu beradaptasi pada rentang kondisi iklim yang cukup lebar. Contoh yang di sini adalah snowfly atau serangga salju. Kenapa dia dikatakan serangga salju? Karena memang dia bisa hidup pada suhu minus 50 derajat Celcius. Itu luar biasanya. Ini keragaman dari serangga. Metamorfosis, ya. Hampir 50% serangga itu rata-rata sudah memiliki metamorfosis sempurna. Apa yang maksud dengan sempurna? Berarti dia mengalami fase yang cukup signifikan antara fase pradewasa dan dewasa. Ya, kalau identiknya kalau kita bicara metamorfosis sempurna, berarti ada cirinya itu adalah kepompong ya atau pupah. Nah, ini contoh yang digambar adalah dari golongan ordo Lepidoptera. Nah, besar kemungkinan ketika metamorfosis sempurna, maka antara fase pradewasa dan fase dewasa itu bisa berada di tempat atau habitat yang berbeda, sehingga mengurangi juga kompetisi makan. Sehingga itu salah satu juga yang membuat kenapa serangga itu bisa survive. Kemudian juga pada beberapa fase seperti pupa itu bisa pada serangga yang hidup di 4 musim, dia juga bisa menjadi diapause atau mengalami hibernate seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya sayap, ya. Salah satu kelebihan dari serangga ini, beberapa serangga pasti memiliki sayap, ya, terutama pada serangga yang sudah modern, seperti dari golongan ordo Hemiptera ataupun dari ordo Lepidoptera. Nah, bahkan dengan memiliki sayap ini, beberapa serangga itu bisa melakukan migrasi yang cukup jauh. Nah, ini adalah sedikit ilustrasi, kita lihat. Ini migrasi dari belalang kembara atau migratoria, locus migratoria. Jadi dia adalah belalang kembara yang memang migrasi cukup jauh. Kalau kita lihat ini ada yang sampai 6.000 km dan lain sebagainya, bahkan sampai antar benua. Nah, yang sebelah kanan ini adalah gambar foto ketika belalang kembara sedang melakukan migrasi. Dan ini cukup mengkhawatirkan. Ini juga menjadi hama sebenarnya di beberapa tempat yang dilewati, karena apapun dilewati bisa langsung habis. Selain jagung dilewati langsung habis. Inilah adalah. Cuma ini dia sifatnya musiman. Nah, ini maksudnya kemampuan dia untuk
pemencar, kemampuan dia untuk menyebar itu yang tinggi sehingga membuat dia itu bisa survive sampai saat ini. Kemudian selanjutnya adalah bentuk pertahanan. Banyak sekali bentuk pertahanannya. Ada yang secara kimia, ada yang secara tanatosis, ada yang secara struktural, ada yang secara bentuk pertahanan berupa warna. Kalau yang tanatosis ini seperti yang gambar ini adalah kumbang ini, ya berpura-pura mati untuk mengelabui mangsanya kalau dia sudah mati. Karena beberapa mangsa itu menginginkan mangsanya dalam kondisi hidup. Jadi kalau kondisinya mati dia tidak mau. Nah, ini pura-pura mati. Atau kita kenal dengan istilah tanatosis. Dan ada beberapa bentuk-bentuk mimikri ya. Ini seperti pada imago Lepidoptera, dia seakan-akan mirip seperti mata burung hantu atau mata burung predator lainnya untuk menakut-nakuti predator yang lain. Dan ini kupu-kupu yang sayapnya itu menyesuaikan atau Lepidoptera yang menyesuaikan seperti daun kering untuk mengelabui mangsanya juga. Ini ada belang ranting juga sama ya. Dia melakukan mimikri terhadap predatornya dengan menyamakan diri seperti ranting. Ini juga ada belang daun. Nah, itu beberapa hal yang membuat serangga itu bisa survive sampai saat ini, bisa hidup dan bertahan sampai saat ini. Kemudian kita kembali lagi ke beneficial insect. Yang pertama adalah natural enemies, kita singkat saja. Ini ada parasitoid dan ada predator. Yang fungsinya adalah untuk mengelola populasi dari hama tetap berada pada populasi yang tidak sampai membludak begitu, karena dia sifatnya memangsa atau memarasit. Ada parasitoid, ada predator. Parasitoidnya kurang lebih 15% dari seluruh serangga, yang bersifat sebagai predator itu 10% dari seluruh serangga. Jadi kita lihat ya, ada gambar yang dia juga sebagai predator. Indikator. Nah, indikator ini dia itu biasanya untuk mengetahui terutama pada air atau perairan. Ini ada 3 biasanya, Sphaeroptera, Plecoptera, dan Trichoptera. Seperti ini gambarnya. Oke, kemudian ada juga terkait dengan polinasi, itu adalah dari golongan lebah-lebahan. Ya, karena polinasi ini menjadi sangat penting karena banyak sekali tanaman-tanaman buah terutama yang bisa bisa berhasil mengalami penyerbukan atau pembuahan itu karena bantuan dari polinator. Nah, salah satu polinator yang ekspor itu adalah dari golongan lebah-lebahan. Selain dia juga punya kemampuan untuk bisa menghasilkan madu begitu. Nah, itu. Kemudian selanjutnya beneficial insect sebagai honey producing. Tadi saya bilang polinator tidak hanya lebah ya, ada banyak sekali ya. Ada mungkin dari golongan kupu-kupu, ada dari golongan dari semut dan lain sebagainya. Cuma beberapa serangga polinator hanya beberapa saja yang bisa menghasilkan madu. Di antaranya adalah dari golongan lebah madu, apis, dan dari golongan kelanceng atau trigona. Bisa menghasilkan madu, menghasilkan propolis dan lain sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya adalah insect sebagai biodiesel dari serangga ini di dunia, di bumi kita, maka pasti banyak sekali bau-bau tidak enak begitu. Nah, salah satu peran dari mengurai bahan adalah dung beetle. Kita lihat yang sebelah kiri ya, kumbang dung beetle. Ini adalah kumbang yang cukup rajin dalam membersihkan beberapa kotoran ya, kotoran fly dari Stratiopiidae itu juga dia punya gitu. Nah, kita bikin ini. Nah, selain komposer ternyata arah dari si
serangga ini juga bisa ke arah forensik. Nah, beberapa dengan untuk mengetahui, untuk mengukur berapa lama korban itu sudah golongan Orthodiptera ini. Nah, cukup menarik ya. Bahkan juga ada yang di farmasi juga ada. Kemudian selanjutnya, nah ini beneficial insect. Ini yang berfungsi sebagai feed dan food. Nah, feed dan food, jadi sebagai pakan dan sebagai pangan. Ini cukup lagi tren juga terkait dengan insek, potensinya lihat ke depan serangga ini cara budidaya yang lebih mudah, kemudian tidak membutuhkan ruangan atau populasi yang sebesar ketika kita berbudidaya sapi atau budidaya kambing, dengan kandungan protein tidak terlalu beda jauh. Nah, ini beberapa serangga yang punya potensi sebagai pakan ini ada banyak. Di antaranya adalah mealworm atau kita kenal sebagai ulat Hongkong, ada ulat kandang, ada juga ulat sagu, ada juga ulat bambu, ada juga black soldier fly tadi itu juga jadi kandidat kuat sebagai pakan. Contoh pada Hermetia elusens atau pada black soldier fly, selain dia memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, ternyata di dalam tubuhnya juga dilengkapi dengan multisuplemen bagi yang punya fungsi juga bagi ternak. Bahkan menurut penelitian terbaru, Hermetia elusens ini, black soldier fly ini memiliki senyawa antimikroba atau senyawa antibiotik begitu yang punya peran untuk bisa menekan beberapa mikroba patogen, baik itu mikroba patogen bagi larva ataupun mikroba patogen bagi hewan ternak. Makanya biasanya peningkatan penggunaan Hermetia elusens semakin tahun semakin banyak yang diteliti terkait dengan potensi dia tidak hanya sebagai pakan kayak protein atau kayak asam amino, juga peran dia sebagai imunomodulator, meningkatkan ketahanan dari ternak tersebut. Kemudian sebagai makanan, mungkin di Indonesia masih belum umum gitu ya, masih populer, cuma di beberapa daerah sudah umum menggunakan serangga sebagai bahan makanan. Contohnya itu menggunakan rayap gitu ya. Ada juga yang makan serangga, ada juga yang makan ulat sagu dan masih banyak yang lain. Tapi di luar negeri sudah mulai umum begitu ya. Seperti di Thailand, kemudian di benua Afrika, di Cina itu sudah umum memakan serangga gitu. Bahkan beberapa seperti tadi mealworm juga sekarang sudah diolah menjadi tepung, bahkan juga black soldier fly juga diolah sebagai tepung. Bahkan penelitian selanjutnya yang terbaru bahkan sudah ada produk minyak dari serangga, dari ulat kandang ataupun dari black soldier fly sudah digunakan menjadi processing menjadi minyak. Ini cukup berpotensi. Tinggal mungkin pembiasaan saja. Nanti di pertemuan yang akan datang akan kita khususkan untuk membahas terkait dengan serangga sebagai pakan dan sebagai makanan. Oke, selanjutnya adalah beneficial insect, di mana sudah ke arah industri. Orientasi sudah ada industri atau kita kenal dengan namanya insect farming. Ya, ada banyak sekali. Pertama adalah silkworm industry. Ini adalah pembudidayaan ulat sutra, di mana kita bisa mendapatkan benang sutra sebagai bahan baku dalam membuat kain sutra. Jadi sudah ada tingkat produksinya atau budidaya skala industri. Ada juga mealworm farming, itu adalah membudidayakan secara massal ulat Hongkong. Ya, ada juga cricket farming, adalah budidaya atau produksi massal skala industri untuk memproduksi atau membudidayakan jangkrik. Ini begitu luar biasanya serangga ke depan, begitu berpotensialnya serangga ke depan, karena kenapa ini menjadi salah satu opsi untuk dikembangkan, karena serangga itu termasuk serangga yang bisa survive ya, maksudnya salah satu makhluk hidup yang survive sampai saat ini, dan jumlahnya begitu luar biasa, 70% dibandingkan dengan jumlah dari spesies atau jumlah dari makhluk hidup yang lainnya, sehingga punya potensi yang cukup tinggi. Tinggal mungkin ada beberapa hal yang harus dilalui ya, stepnya harus dilalui begitu. Nah, sekian terkait dengan beneficial insect pada mata kuliah pengembangan serangga dan mikroba berguna. Untuk next akan lebih banyak fokus kepada beberapa sub dari beneficial insect tersebut.
Semoga penambahan wawasan buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.